Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Khairunisa dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pertolongan pertama gawat darurat dalam berbagai situasi kecelakaan motor. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu PPGD. PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Apa saja sih tujuan PPGD? Tujuannya yaitu menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Dan hal yang paling sering terjadi saat kecelakaan adalah pendarahan. Jika korban mengalami pendarahan, terutama jika pendarahannya parah, upayakan segera menghentikan pendarahan tersebut agar korban tidak kehabisan darah. Pastikan tangan dalam keadaan steril, jika ada maka gunakan sarung tangan sekali pakai. Kita bisa menghentikannya dengan cara menekan area yang terluka. Misalnya di kaki, di bagian lutut, kita bisa menekannya seperti ini. Gunakan kapas atau perban jika tersedia. Kemudian, kita tekan di atas perban. Jika darah masih menembus melewati perban, lapisi lagi dengan perban, namun tidak melepas perban yang awal. Cukup dicek secara berkala untuk meriksa apakah darah sudah berhenti mengucur. Terkadang terdapat benda yang tertancap pada area yang terluka. Jika menghadapi kasus seperti ini, kita jangan pernah mengeluarkan atau menekannya, tapi serahkan hal itu pada medis. Sebagai pertolongan pertama, kita bisa menekan sisi kiri dan sisi kanan area yang terselip benda, lalu letakkan kasa dan kain bersih mengitari luka. Seperti ini. Setelah itu, balut dengan perban. Dan kita tidak perlu melakukan yang lain lagi. Jika kita melakukan hal yang berlebihan akan membuat benda terselip semakin parah. Jika ada situasi korban kecelakaan sepeda motor mengalami luka bakar yang disebabkan kulit bersentuhan dengan knalpot yang panas, kita harus segera mendinginkan luka dengan air dingin yang mengalir. Namun, bukan air dengan es ya. Selama 20 menit atau hingga rasa sakit hilang. Jika air dingin tidak ada, kita bisa menggunakan minuman dingin lainnya. Jangan mengoleskan krim, salep, ataupun minyak pada luka. Selanjutnya, kita bisa membungkus dengan longgar luka bakar dengan plastik wrap atau plastik yang bersih dan tembus pandang untuk luka bakar di tangan. Selagi proses kita mendinginkan luka bakar, kita bisa memakaikan jaket ataupun benda hangat agar korban tidak mengalami hipotermia. Jika korban mengalami keseleo, kita harus melakukan pertama kali yaitu mengistirahatkan tubuh yang keseleo, misalnya kaki. Setelah itu, kompres dengan air es guna mengurangi pembengkakan. Namun, jika menggunakan es batu tidak boleh terlalu lama karena akan bisa merusak jaringan kulit. Angkat bagian cedera lebih tinggi dari jantung. Jika pada kecelakaan korban mengalami patah tulang, cara pertolongan pertamanya yaitu pertama-tama lepaskan pakaian yang menutupi area tubuh yang dicurigai mengalami patah tulang, misalnya bagian tangan. Jika tidak bisa dilepas, gunting pakaian memindahkan bagian tubuh yang patah. Rekatkan area patah tulang dengan penggaris atau tongkat seperti bidai. Seperti ini. Apabila tidak ada perban gulung, kita bisa melilit dengan kain lainnya. Seperti ini. Setelah pembidaian dilakukan, kompres bagian yang patah dengan es batu untuk mengurangi pembengkakan dan meredakan rasa sakit. Jangan memberikan kompresan es langsung, tapi kita harus menggunakan kain. Seperti ini. Namun yang perlu diingat, dalam kasus kecelakaan, kita tidak boleh memindahkan korban dengan cara yang keliru karena dapat
beresiko. Jika terpaksa, kita harus menyeret korban, usahakan agar tubuh korban tetap rata dengan tanah. Selanjutnya, jika pertolongan pertama sudah, kita harus meminta bantuan pada petugas medis. Caranya yaitu yang pertama, menelepon ambulans atau dengan menekan 119. Setelah melakukan pertolongan bersama atau bisa meminta bantuan orang lain untuk memanggilkan ambulans saat Anda memberikan pertolongan pertama. Jangan teriak tanpa arah, tapi teriak dengan salah satu orang terdekat agar tidak menimbulkan kebingungan. Saat menelepon ambulans atau petugas medis, beritahukan yang pertama jumlah korban, kesadaran korban, atau sadar atau tidak, korban sedang sadar atau tidak. Yang ketiga, perkirakan usia dan jenis kelamin, tempat terjadinya, dan cedera yang dialami. Terima kasih.